proses itu melakukan sebuah transisi, ya. Jadi VI itu adalah laju proses membuat transisi ketika dia di I, ya, ketika dia di I, dan PIJ, ya. Jadi kalau dia ini di apa namanya I ini J misalnya, ya dia akan melakukan ke sini, ya, transisi perpindahan ya dengan laju VI gitu kan. Perhatikan laju di mana proses melakukan atau membuat transisi ketika dia berada di step I. Gitu ya. Itu adalah VI. Lalu PIJ itu adalah peluang. Ya. Peluang di mana terjadi perpindahan, ya, terjadi perpindahan dari laju ini, dari VI ini menuju step J. Ya, jadi PIJ ini dia di sini ada peluangnya, ya. Ya, peluang berpindahnya dari step I ke step J gitu kan. Nah, it follows. Nah, Anda perhatikan di sini. QIJ itu sendiri sebetulnya adalah rate juga, ya, laju. Ya. Jadi QIJ itu adalah laju, ya. When in step I, ketika proses berada di keadaan I, ya, di step I, lalu at which the process make transition into state A, dan proses itu akan melakukan perpindahan ke state J. Ya, jadi Anda perhatikan kalau QIJ itu rate-nya, ya, rate-nya di mana dia akan melakukan perpindahan, kita tahu jelas ada J-nya di sini. Nah, ya. Tapi kalau kita V aja, ya, ini kita baru bicara, sorry, Anda ya, Ibu ya, takutnya punya Ibu yang error gitu. Nah, kalau VI itu sendiri, dia baru rate atau laju, prosesnya akan membuat transisi ketika dia berada di state I. Nah, ini bedanya ya. Jadi Anda harus jeli melihat apa sih Bu bedanya jadi Bu yang VI sama yang QIJ gitu. Ya. Jadi QIJ itu laju, ya, laju ketika dia berada di state I, ya. Lalu dia akan menuju ke state J ke sini. Nah, ini lebih tepatnya kalau Ibu gambar gini, lebih tepatnya Ibu ganti dengan QIJ, gambarnya agak tidak ini ya. Jadi kalau dia sudah jelas ada ini ya, berarti dia di sini adalah lajunya. Tapi kalau dia masih di sini nih, di sini. Nah, tapi dia punya laju proses akan melakukan transisi. Tapi bukan ke suatu step tertentu ya, pokoknya dia punya laju sendiri. Ya. Ya, bisa dipahami ya perbedaannya. Jadi, kalau kita bicara QIJ, dia sebetulnya laju juga pada step I, di mana prosesnya akan berpindah, melakukan transisi ke keadaan J. Nah, ke sini. Nah, ini kita sebut QIJ. Dia laju, perpindahan, laju transisi dari step I ke step J. Kalau VI sendiri berarti apa? Ibu ulangi, berarti VI adalah laju, proses akan membuat transisi. Ya, akan membuat transisi. Ya, ketika dia berada di step I. Nah, lalu QIJ itu sendiri itu sama dengan VI-nya dikali dengan peluang, ya. Karena kan bisa saja dari step I ini bisa aja nggak ke step J kan, bisa aja ke step yang lain. Kalau Anda kemarin memperhatikan, misalnya yang dari sistem kemarin, ya, kita bilang ada step 0, step 1, step 2 yang apa itu kemarin kita belajar nih, yang pembersihan sepatu itu ya, toko bersih sepatu itu. Nah, itu kan dia ada step 0, 1, 2. 0-nya itu berarti tidak ada orang dalam sistem. Ya. Itu kalau misalkan step 1 berarti dia ada orang tapi di sini, lalu ada di sini. Anda bayangkan berarti kan perpindahan itu, transisi itu kemarin, itu kan nggak mesti harus dari I ke J-nya itu selalu tetap gitu ya. Bisa saja dari PI kemarin kita tahu sigma, ini Bu kemana-mana ya harusnya. Ini kan ada, kita mulai dari transisi berapa sampai step-nya ini kan. Ya kan? Nah, PIJ artinya dia mulai dari step berapa ya. Kalau mau
dari 0 mulainya, inisialnya dari state 0, J-nya kan terus bergerak, bisa P01, bisa P02, bisa P03, bisa P04, ya tergantung kita punya state sampai berapa, gitu ya, state sampai berapa, ya enggak? Nah, dengan begitu artinya apa? Artinya, setiap dari mulai state ini, dia punya peluang kan, akan mau pindah kemana sebetulnya. Saya mau pindah ke sini saja, atau saya mau ke sini langsung, atau saya mau ke sini langsung, ya, atau gimana. Nah, itu yang disebut dengan VE, lajunya tadi. Jadi dia, itu disebut dengan, mana tadi? QIJ. Ya, IJ, J-nya nanti bisa mana aja, bisa 1, 2, 3 gitu kan, ilustrasinya. Jadi Anda bisa membayangkan, oh yang dimaksud dia ini tuh kayak gini. Ya, karena nanti ke bawahnya ini, kalau Anda nggak ini ya, itu akan ribet gitu ya. Maksudnya, apa maksudnya gitu ya. Nah, Ibu berharap Anda sudah mereview tadi, sendiri tadi, walaupun tidak dengan Ibu, tapi konsep yang selanjutnya ini bisa dipahami dengan baik. Sampai di sini ada pertanyaan dulu, sebelum kita melangkah lebih jauh. Bu, izin bertanya. Silakan. Bu, untuk materi yang 6.4 tidak dibahas atau bagaimana, Ibu? 6.4, sebentar. Iya, ya, fungsi transisi probabilitas. Fungsi? Fungsi probabilitas transisi 6.4. 6.4. Yang ini? Emang belum? Terakhir kita bahas 6.3, Ibu, soalnya. Oh yes, sorry. Kita ada KP soalnya satu. Oh iya. Yang ini belum, jadi terakhir 6 berapa? Jadi 3, Ibu. Ya, jadi lanjutannya 6.4. Sorry. Terakhir yang ini? Iya, Ibu. Oh iya, oke. Berarti di kelas satunya lagi ya, sorry. Karena Iya. Ibu ngajar 2 kelas memang proses stokastik. Ibu itu inget-ingetnya, Ibu selalu samakan materinya kan karena paralel ya, jadi Ibu selalu tanda-tandain. Tapi Ibu lupa ya. Jadi kita masih ada KP 1 ya? Iya, Ibu, masih ada KP 1. Oh iya, oke. Kelas yang satunya udah nggak ada KP ya. Kelas Ya. matematik ada KP 1 kali. Berarti ini pertemuan 10 ya? Iya, Bu, ini harusnya 10. Oh iya. Berarti minta tolong nanti Mbak Vira di ini ya, diagendakan lagi. Kira-kira Baik, bisa kapan kabarin Ibu untuk KP pertemuan 11 ya? baik, Ibu, siap. Ya. Karena kalau kelas yang satu lagi, kan Ibu ngajar ya matematik 2, matematik statistik kan. Gitu ya. Cuma Ibu udah sama Prof, kita satu-satu aja Prof, satu kelas kata Prof Yono, Ibu ngajar 1, yang matematik, yang Prof 1, tapi materi kita sepakat ini sama ya, soal kita sama sehingga nanti UTS itu paralel, sampai ke statistik juga gitu. Ya, jadi Ibu, sorry kalau gitu Ibu harus mulai dari awal ya. Dari yang ini ya, Ibu minta ada review. Kalau yang kemarin ini coba Ibu lihat. Oke, kalau yang ini kan Anda masih contoh-contoh tentang proses Poisson ya. Ya, bukan contoh-contoh tentang rantai Markov ya. Yang ini udah Ibu jelasin belum yang ini? Itu udah, Bu. Ini udah ya. Oke. Iya. Oke. Dan perhatikan kemarin yang ini kan untuk kasus kata Ibu kasus khusus birth and death ya. Gitu kan. Oke, yang ini udah di mana V0 sama dengan udah ya. Ingat-ingat Ibu udah ini kalau udah ada penjelasannya berarti sudah. Oke. Nah, jadi harus paham ini, kenapa dia P0 sama dengan lambda 0, VI kenapa lambda I sama dengan mu I gitu ya. Nah, Ibu review deh. VI itu kan berarti dia laju kan, dia di state I. Nah, pada saat state I, misalkan kita mulai state I-nya itu adalah ini, berarti apa VI-nya? Ya, berarti dia laju pada saat state I ketika dia akan melakukan transisi. Transisi kemana? Oh, kalau dari state I dia bisa melakukan transisi, bisa transisi yang birth, kelahiran berarti ada rate-nya adalah lambda. Ya, bisa juga ketika dia di state I ini, ya, dia di state I ini, dia bisa saja melakukan transisi ke death atau departure, ya, kematian. Berarti dia akan melakukan transisi ke N-1 dengan rate-nya mu N. Ya, kemarin Ibu ingatkan, kalau rate lahir itu lambda, sama-sama L, gitu ya, gampang ingetnya. Lambda lahir, gitu kan. Ya, itu kalian punya ini strategi sendirilah dalam belajar. Itu kalau cara Ibu sih ingetnya gitu ya. Jadi kalau nambah ke sini, nanti kalau ini berkurang gitu kan. Sehingga pada saat dia punya VI di sini, ya, laju dia di state I, ketika dia akan melakukan transisi, dia punya 2 pilihan. Bisa transisi ke sini bertambah atau ke sini berkurang. Sehingga total transisi dia, VI dia pada state itu adalah lambda I plus mu I. Gitu ya.
Kalau V0 kok sama dengan lambda 0, Bu? Ya iyalah ya. Masa ada 0 mana bisa berkurang lagi? Kalau dia sudah di state 0 itu udah mentok, nggak bisa berkurang, nggak ada negatif kan? Ya. P0 berarti kan state-nya state 0. Yang paling bisa mungkin pada saat dia di state 0 itu apa? Ya laju kelahiran atau laju birth ya. Baru ada laju dia bertambah lahir. Tapi kalau laju mu-nya ya nggak mungkin lah. Dari 0 masa mau jadi minus gitu kan. Nah, ini logika ininya aja apa? Intuisinya. Oke, kalau ini sudah itu reviewnya saja. Nah, ini kemarin peluang transisinya ya. Peluang transisinya. Oke. Nah, ini contoh-contoh ini berarti kalau yang ini udah, ini. Nah, ini juga sama. Terakhir yang ini ya berarti ya. Berarti ini, kalau ini sama. Oh, kalau mu berarti tadi rate apa? Kalau mu itu, mu n. Dia rate ke kematian atau rate death-nya. Kalau lambda berarti rate kelahiran atau rate apa namanya? Ya, rate kelahiran gitu ya. Nah, di sini rate kelahirannya n lambda gitu ya. Kenapa n lambda gitu? Karena ternyata di cerita proses birth and death ini ada sebanyak n gitu ya, individu yang dia bisa apa namanya? Istilahnya memberikan keturunan gitu ya. X independent then only. Nah, ini ya kemarin sudah dibahas. Nah, sehingga total lajunya itu ya, laju kelahirannya adalah n lambda. Lalu tetanya ini apa? Ini tetanya ini adalah immigration-nya ini gitu ya. Ini adalah contoh-contoh di mana kita dikenalkan dengan proses, contoh dari proses proses ya, birth and death ya. Kenapa ini dikenalkan pada kita? Supaya kita bisa melihat sebetulnya yang kita pelajari rantai Markov. Kalau Indonesia gini ya jadinya kan, rantai Markov waktu kontinu ya. Nah, itu sebetulnya banyak sekali gitu loh. Kalau kita bicara rantai Markov waktu kontinu untuk proses birth and death aja, itu banyak. Proses birth and death itu ada yang dengan lajunya itu ada yang disebut dengan linear ya, karena ini perhatikan laju kelahirannya bertambah dengan suatu theta, di mana theta itu adalah parameter untuk imigrasinya gitu ya. Lalu kita nyebut ada istilah proses Poisson, di mana di sini kita bicarakan sebetulnya adalah proses birth and death gitu ya, tapi dengan rate untuk kematiannya nggak ada, jadi selalu bertambah. Kalau selalu bertambah itu kan berarti anda bisa mengingat proses counting gitu ya, selalu bertambah gitu ya, seiring dengan jalannya waktu ya, selalu terus bertambah gitu, bukan berkurang. Maka ternyata proses Poisson yang kita pelajari di bab sebelumnya itu, kalau kita bicara apa namanya lajunya, yaitu nanti waktunya itu ternyata itu adalah rantai Markov waktu kontinu gitu di proses Poisson itu. Nah, lalu selanjutnya ya ini contoh. Ini di sini ada contoh yang ini kita diminta untuk melihat, untuk menentukan ya kemarin. Nah, ini berarti belum nih. Ini ya. Oke, sorry. Oke. Ini udah belum? Kayaknya ini udah ya. Belum juga ya. Belum satunya. Itu belum, Ibu. Belum ya. Nah, ini sedikit aja karena ini konsep ini banyakkan aljabar ininya. Nanti bisa Anda kan orang matematik ya. Pasti suka iseng-iseng nurunin seperti ini, berasa buat Anda bukan sesuatu yang sulit. Tapi konsepnya untuk bisa mendapatkan ini ya, MT theta T plus I ini apa sebetulnya gitu kan. Nah, di sini ya, agak cepat. Jadi di sini ini kalau kita nemu yang seperti ini, model yang seperti ini berarti prosesnya ini kita sebut dengan proses pertumbuhan linier dengan imigrasi. Ya. Nah, kenapa ini tadi udah jelaskan yang mana imigrasinya, yang mana proses pertumbuhannya, karena kalau pertumbuhan itu kan pasti ada rate kelahiran, terus ada juga rate kematian gitu kan. Lalu ada imigrasi gitu ya, perpindahan gitu. Nah, makanya disebut dengan ini, itu masalah namanya. Ya. Bisa diterapkan di sini ya, Anda sudah tahu biologi lah. Nah, Anda perhatikan di sini catatan-catatannya untuk bagaimana dia menggambarkan sistemnya.
Nah, each individual katanya masing-masing individu itu di dalam populasinya, ada perhatikan diasumsikan itu give birth and exponential rate. Jadi setiap individu di dalam sistem ya, misalkan dalam hal ini population tadi ya, berarti population di dalam population itu diasumsikan setiap orang itu punya rate ya, rate kelahirannya adalah lambda. Nah, Anda udah bayangkan, oh setiap orang punya rate nih, rate lambdanya. Lalu in addition, artinya kalau dia punya rate lambda berarti kan nanti akan ada suatu kondisi di mana jumlah itu populasi itu akan bertambah. Ya bertambah kemana gitu kan pertanyaannya. Ya akan bertambah ke keadaan di mana jumlahnya terus bertambah. Bisa 1, tambah 2, 3, dan seterusnya gitu ya. Karena masing-masing orang punya rate sendiri gitu. Nah lalu in addition there is an exponential rate katanya. Ya kita udah tahu itu eksponensial. Ya, ada juga rate eksponensial of increase theta ya dalam population yang disebabkan oleh faktor eksternal. Jadi ternyata ada juga nih yang ya rate kelahiran itu lambda n itu selain pengaruh oleh n lambdanya sendiri gitu ya. Give birth-nya, rate dari birth-nya itu juga dipengaruhi oleh population external source-nya. Dalam hal ini seperti immigration. Nah, sehingga total kelahiran rate-nya ya, total laju kelahirannya di mana ada sebanyak n orang di dalam sistem itu adalah n lambda ditambah dengan laju imigrasinya. Lalu kematiannya itu diasumsikan itu terjadi juga menyebar dengan exponential rate, dengan laju eksponensial di mana mu untuk masing-masing membernya. Sehingga di sini mu n-nya itu sama dengan NU karena setiap individu punya rate-nya masing-masing. Nah, sekarang kita misalkan nih XT ya, kita misalkan XT itu menunjukkan population size at time T. Ya, jadi perhatikan. Nah, Anda harus lihat nih, XT sekarang dia notasikan sebagai apa? Anda jangan ingat lagi XT yang lain di atas gitu ya. Nah, ini dia udah bilang ditunjukkan dengan population size. Ya, ini maksud Ibu harus kalau baca pelan-pelan, perhatikan gitu ya, dan lihat konteksnya. Oke, let XT itu menunjukkan population size-nya pada waktu T. Nah, ini juga harus perhatikan, at time T. Ya. Oke. Lalu di sini XT menunjukkan ukuran populasi pada waktu T. Misalkan X0 sama dengan I. Berarti Anda perhatikan pada waktu T0 di sini, karena T ini adalah waktu, pada waktu T. Jadi X population size, ukuran populasi pada waktu 0 itu adalah misalkan sebanyak I. Ya, Anda sudah bayangkan. Maka NT, ya, NT itu akan sama dengan nilai harapan dari XT. Ya, jadi kita sekarang punya terminologi baru di sini ya. Itu ada NT gitu ya. Kita punya quantity baru yang kita sebut dengan MT gitu ya. Itu adalah nilai harapan dari XT. Nah, Anda harus komit. Nah, Anda MT sekarang ini adalah nilai XT. Nilai harapan XT. Anda lupakan yang sebelum-sebelumnya. Lalu kita lihat konteksnya lagi. Kalau bicara nilai harapan XT itu berarti sebetulnya apa sih yang mau dicari oleh yang ingin diinformasikan dari nilai harapan XT itu apa? Kalau berdasarkan kasus ini, coba Ibu yang bertanya. Gimana? Berarti nilai harapan XT itu nilai harapan apa sih sebetulnya yang diinginkan? Coba. Mungkin beberapa, boleh ada yang berbicara? Kepentingan kita apa itu gitu maksud Ibu? Kan tadi kan kita tahu bahwa ini itu dipakainya di proses secure naturally in study of biological reproduction atau population growth. Kepentingan kita apa sih di population growth dan biological reproduction itu? Ayo dong, bicara dong, makin seru. Gimana? Halo, suara Ibu masuk? Tes. Masuk, Bu. Masuk ya? Layar Ibu juga masuk kan? Nah, tuh kalian. Siapa tadi yang jawab? Coba. Apa berarti nilai harapan XT itu apa? Nilai harapan apa berarti XT tadi?
XT tadi apa? Ayo dong. Jadi bunga sepi. Ayo dong. Nilai Cara. harapan dari rata-rata populasi, Bu. Kenapa? Gimana? Sebutkan Nilai namanya dong. nilai harapan dari rata-rata populasi pada waktu ketik. Nilai harapan dari populasi pada waktu ketik. Oke. Iya betul, ya. Ini kan bacanya nilai harapan dari populasi waktu ketik, gitu ya. Tapi kepentingan kita apa sih sebetulnya, gitu ya kan? Sehingga, Bu, ngapain sih Bu kita nyari XT ini, gitu ya? Nilai harapan XT ini ya karena kita tahu, ya, XT pada waktu T. Berarti kan kita nanti bisa melakukan prediksi untuk berapa nilai harapan XT plus M plus H misalnya. Ya, artinya kita bisa melakukan apa? Prediksi loh, gitu. Jadi kalau ini tadi pada waktu T, ya, pada waktu T, ya, misalkan pada waktu T saat ini, dan kita juga nanti bisa melakukan prediksi kan berapa nilai harapan XT plus H, ya enggak? Jadi kita bisa melakukan prediksi, ya, berapa sebetulnya. Kan kalau kita bicara nilai harapan itu sebetulnya rata-rata ya. Jadi kalau kita ingin melakukan prediksi itu kan sebetulnya kita sedang memprediksi nilai yang umumnya ada nilai rata-rata. Gitu ya. Karena dari sebuah sampel ya, dari sampel itu ya kita biasanya mencari titik pusat dari data itu ya adalah rata-rata. Nah, rata-rata itu adalah karakteristik ya dari tergantung. Kalau misalkan populasi berarti karakteristik dari populasi itu adalah parameter. Ya, kita sebut dengan mu misalnya. Ini karakteristik populasi nih. Ya, karakteristik dari populasi. Nah, kalau kita pakai sampel, ya, berarti kan kita pakai data yang lebih sedikit, ya, yang representatif. Itu biasanya kita pakai X bar, rata-rata. Ya kan? Kita pakai X bar. Ini rata-rata. Ini karakteristik dari sampel. Ya. Jadi kalau yang ini karakteristik populasi mu, yang ini karakteristik sampel. Ketika di StatMat Anda belajar ya penduga parameter yang baik, artinya X bar ini karakteristik sampel ini kan adalah penduga parameter. Ini adalah statistik, kita sebut dengan statistik. Ya, jadi X bar ini sebetulnya penduga dari parameter. Parameter apa? Mu. Karakteristik dari populasinya untuk rata-rata itu adalah mu. Sedangkan kalau kita nggak punya data populasi, kita pakai sampel aja. Tapi kita punya karakteristik yang namanya X bar. Ya, ketika kita punya karakteristik X bar, berarti itu adalah karakteristik sampel yang kita anggap representatif dengan serangkaian uji-uji untuk ya misalkan dari teknik samplingnya udah tepat dan lain-lain, maka kita katakan bahwa dia representatif. Ya, dengan X bar tadi yang karakternya ini karakteristik sampel, ini kita katakan sebagai penduga parameter atau nama lainnya statistik. Ya. Nah, di statistik inilah ya kita melakukan evaluasi apakah penduga parameter tersebut berbias atau tidak, artinya tepat nggak sih, gitu ya. Cukup tepat nggak penduga kita ini? Ya kita hitung dengan apa kemarin? Menghitung bias. Ya jadi kalau kita katakan tidak berbias itu nilai harapan dari X barnya gitu kan, sama dengan mu gitu ya. Benar nggak ini? Nilai harapan sama dengan mu apa nilai harapan mu sama dengan X bar? Coba StatMat-nya. Yang mana yang benar? Coba ibu coba ini aja iseng berhadiah ini. Yang mana yang benar? Nilai harapan X bar sama dengan mu atau nilai harapan mu sama dengan X bar? Yang atas sama yang bawah? Yang mana yang pu bacak yang mana? Mu apa X? Apa X? Halo? X bar apa mu nih? Waduh, ini kan ada diem-dieman sini. Kuliahnya jangan diem-dieman dong. Fauzan ada Fauzan. Fauzan Palepi.
Ya, Bu. Fauzan, Fauzan yang benar yang mana? Yang disebut tidak bias itu yang mana? Yang atas atau yang bawah? Hah? Yang atas, Bu. Oh ya, oke. Yang atas ya. Betul ya? Betul? Yang lain yang mana suaranya? Yang atas, Bu. Atas ya. Oke. Jadi nanti kan kita bisa melihat gitu ya. Artinya kita ini sebetulnya sedang mengetahui karakteristik dari populasi. Nah, karakteristik populasi. Ya, kita sedang mencari tahu sebetulnya populasi kita ini gimana karakteristiknya. Karakteristiknya itu misalnya salah satunya adalah nilai mu, nilai tengah, rataan tadi gitu ya. Nah, rataan populasi. Nah, makanya penting nih buat pertumbuhan penduduk itu kan penting banget karena untuk melakukan perencanaan kependudukan ya, yang berkaitan ya banyak hal lah, misalkan program pemerintah tentang keluarga berencana gitu ya, terus ada lagi tentang stok ya pangan, strategi pangan ke depan, strategi penggunaan lahan untuk pertanian, untuk perumahan ya, strategi. Nah, itu semua butuh data dan itu semua butuh prediksi gitu ya. Artinya ya disitulah peran Anda gitu ya sebagai seorang sebagai seorang matematikawan gitu ya. Nah, kita itu bekerjanya dari sana gitu, Anda gitu ya. Ibu kan mengajarkan Anda, berarti Anda berarti yang bekerja nanti. Ya, jadi nanti Anda itu diminta untuk gitu ya, memprediksi gimana nih ya strategi kita gitu ya. Dengan strategi untuk berapa tahun ke depan, untuk saat ini, gitu. Untuk pangan gimana, untuk lahan gimana, peternakan gimana, perdagangan gimana. Nah, pertumbuhan penduduk ya, makanya insya Allah ya kalau orang-orang eksak tuh matematik statistik itu insya Allah akan selalu terbuka lebar gitu ya, apa sih istilahnya, profesi-profesi ya, atau lahan-lahan pekerjaan untuk Anda ke depan gitu ya. Tinggal Anda berdoa ya, berusaha dengan sebaik-baiknya, belajar dengan sebaik-baiknya dan minta petunjuk pada Tuhan, pada Allah ya, agar selalu memberikan arahan ya. Sebetulnya kita ini bisa memberi manfaatnya di mana. Ya. Jadi Anda nggak perlu mikirin orang lain dalam artian saya orang matematik, orang fisik, berarti saya harus jadi begini gitu ya, sama kayak dia. Nggak mesti gitu ya. Anda yang menjalani kehidupan Anda cukup bertanggung jawab terhadap apa yang Anda putuskan. Ya, kalau Anda sudah mengambil di matematik, Anda harus bertanggung jawab pada apa yang Anda sudah putuskan dan sungguh-sungguh ya berusaha, terus minta pertolongan Tuhan, minta pertolongan Allah agar ditunjukkan nanti kemana. Insya Allah nanti akan ditunjukkan. Dan kalaupun ternyata nanti nggak pekerjaannya misalkan nggak terlalu relate langsung dengan matematiknya misalnya di bagian apanya, tapi memang membutuhkan kompetensi seorang sarjana gitu ya, itu nggak masalah, tapi Anda sudah mempunyai pola pikir seorang matematikawan ya, matematikawan apa sebutannya. Kan kalau statistikawan itu kan statistisi gitu ya, berarti ini matematisi gitu ya. Ya, jadi nggak ada yang sia-sia di dunia ini ya, apalagi kalau yang muslim, awali saja setiap pekerjaan yang baik itu dengan bismillah ya, bismillahirrahmanirrahim, belajar bismillahirrahmanirrahim, itu udah terhitung pengabdian pada Tuhan. Artinya kita mempelajari ilmu-ilmu yang Allah turunkan kepada kita semua gitu ya. Sebetulnya kita kan sedang mempelajari ilmu-ilmu Tuhan gitu ya. Hanya sebagian kecil saja. Pengetahuan Allah itu, Tuhan itu lautannya seperti apa? Pengetahuan Tuhan, pengetahuan Allah itu ya seperti tintanya itu kan seperti apa? Lautan gitu. Artinya kita ini sedang coba mempelajari yang setitisnya mungkin, setitiknya mungkin gitu ya. Artinya yakinlah tidak pernah ada yang sia-sia di dunia ini.
Ya, semua itu punya proses masing-masing. Nah, Anda juga gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Percaya. Insya Allah nanti dengan adab Anda yang baik terhadap ilmu itu, ya, karena Anda beradab, berakhlak terhadap ilmu, karena semua ilmu itu sumbernya pasti Tuhan, pasti Allah Subhanahu Wa Taala. Mau ilmu apa aja, ya, mau ilmu agama, mau ilmu yang apa, semuanya sumbernya pasti dari Tuhan yang mengajarkan, ya, dengan pena, gitu kan. Nah, artinya Ibu ingin memotivasi Anda gitu ya, karena Anda sudah bukan lagi seorang siswa tapi sudah mahasiswa gitu ya. Anda itu harus sudah berpikir dengan lebih kompleks ya, dengan lebih kompleks untuk yang pertama masa depan Anda. Ya, untuk masa depan Anda, janganlah Anda apa ya, Ibu tuh agak khawatir juga ya, nggak perlu khawatir sih. La haula wala quwata illa billah ya. Maksudnya ya Anda harus menghargai diri Anda dengan menghargai waktu Anda. Itulah pesan Ibu lah. Anda hargai diri Anda dengan hargai waktu Anda. Saat Anda kuliah, benar-benar kalau Anda organisasi juga benar-benar ya. Kalau Anda ikutan perlombaan misalnya atau mengikuti apa tuh benar-benar lah, sungguh-sungguh lah. Intinya bersungguh-sungguh lah untuk hal-hal yang bermanfaat. Menurut Anda ini bermanfaat udah bersungguh-sungguh, titik. Nggak tahu yang selanjutnya apa, la haula wala quwata illa billah. Ya, nggak ada daya dan upaya kecuali dari Allah, kecuali dari Tuhan gitu ya. Itu aja konsepnya. Nah, jadi di sini ya kita balik lagi. Ini itu relaksasinya ya kan, 16 menit ya, lanjut lagi ya, stres lagi dikit gitu. Oke, nah jadi di sini MXT tadi ya Anda lihat ini nilai harapan dari ukuran populasi. Jadi kita akan menghitung berapa ya nilai harapan dari populasi pada waktu T. Nah, katanya di sini kita akan menentukan MT. Kita ini akan menentukan MT dengan ya menurunkan ya, dengan menurunkan dan menyelesaikan persamaan diferensial yang memenuhi MT tersebut. Ya, jadi ternyata kalau kita mau tahu berapa ukuran populasi pada waktu T itu, ya, kita bisa menggunakan konsep matematik dengan menggunakan conditioning. Ya, conditioning di sini di mana untuk MTH ya, untuk kita melakukan prediksi M ya, MT plus H ya. Ya, jadi ukuran populasi itu pada waktu T plus H itu sama dengan nilai harapan XT plus H. Nah, kalau kita gunakan conditioning ya bersyarat dari XT, maka ya nilai harapan ya dari nilai harapan dari XT plus H itu adalah nilai harapan XT plus H ya bersyarat XT. Ini conditioning dari nilai harapan. Ini rasa-rasanya di awal perkuliahan gitu ya, Ibu udah ya, bagian-bagian UTS ya, kalau nggak salah tuh Ibu sudah memperkenalkan pada Anda, oh nilai harapan, kalau nilai harapan lagi dari peubah acak gitu kan, yang bersyarat seperti ini, maka nanti dia hasilnya juga adalah peubah acak. Lalu nilai harapan, kalau misalkan dia bentuknya seperti ini, maka dia hasilnya adalah suatu konstan. Nah, Anda bisa review lagi nanti kalau jika Anda lupa dengan itu gitu ya. Nah, jadi ternyata kita bisa dapatkan nilai harapan dari nilai harapan XT plus H bersyarat XT. Ya. Kenapa seperti itu? Iya kan dari conditioning nilai harapan XT plus H bersyarat XT itu ternyata sama saja dengan XT plus H. Ya, berarti sudah nilai harapan dan nilai harapan XT plus H ya balik lagi ke sini gitu ya. Nah, sekarang ya kalau misalkan diberikan ukuran populasi pada waktu T, ya, jadi misalkan ada ukuran populasi, kita diberikan ukuran populasi pada waktu T ini. Ya, oke. Nah, untuk T. Maka, ya, ignoring events, ya, whose probability is little h, ya. Jadi di sini ada istilahnya disebut ignoring events, ya. Maka population ya mana tadi? Population at the time T plus H itu akan meningkat in size by 1 ya dengan 1 jika ada kelahiran atau ada perpindahan ya pada T ya transisi dari T ke T plus H. Atau menurun ya 1
Ya, jika ada kematian ya pada interval waktu yang sama. Or remain the same if neither of these two possible occur. Atau bisa aja dua-duanya terjadi. Nah, jadi maksudnya di sini dari step-nya, ya ini perhatikan apa namanya dari xt plus h ini. Jadi kalau misalkan population pada waktu t plus h ini, xt plus h, itu bisa ada 3 kemungkinan dia bilang tadi. Ya, bisa bertambah 1 gitu ya. Jadi population awal itu bisa bertambah 1, ya kita sudah langsung tetapkan. Jadi ukuran populasi awal bisa bertambah 1, atau populasi awal bisa berkurang 1, atau ya lens gitu ya, ada tambah 1 berkurang 1 sehingga dia tetap xt gitu ya. Nah, sekarang xt plus h ini bisa kita tuliskan gitu ya. Berapa nilai probability-nya gitu kan. Nah, tadi kita lihat di sini Nah, di sini kita bisa lihat, di sini ada theta plus xt lambda h, ya, ditambah little oh. Nah, ini tadi apa namanya kaitannya dengan yang little oh tadi ya. Ini sebelumnya di bab sebelumnya, tapi sebetulnya Anda cukup ini aja lah ya. Misalkan nanti diberikan bentuknya seperti ini gitu ya, dengan nilai probability masing-masing theta dikali xt lambda h gitu ya, karena apa namanya yang ini pakai rate-nya ini adalah rate untuk rate apa ini? Rate kelahiran dan ini rate imigrasi ya. Jadi kita kalikan dengan apa namanya theta ya, dikalikan dengan ini tadi ya. Kalau kita mau imigrasinya dari mulai T ke T plus H misalnya ya, dengan sifat fungsi little oh yang sebelumnya gitu ya, nanti kita akan bisa dapatkan seperti ini ya. Anda bisa lihat di sininya aja nih, ini adalah hubungannya dari apa namanya rate kelahirannya ya, rate bertambah itu ada theta dan lambda. Kalau berkurang dia hanya xt dengan mu saja ya. Jadi ada populasi dikalikan dengan laju dari mu h plus oh ya. Oke, nah kalau yang ini 1 ya, peluangnya 1 ya, dikurangi ini tadi kalau ada pertambahan ya kelahiran, dan yang ini kalau ada kematiannya. Nah, sehingga ternyata nilai harapan bersyaratnya tadi ya, yang ini itu sama dengan xt ya ditambah ini semua ya, ini semua. Ya. Nah, ini dari xt plus h ini nilai peluangnya ini ya kan. Nah, berarti nilai harapan xt plus h bersyarat xt yaitu kita selesaikan dengan menggunakan informasi dari yang ini, sehingga kita dapatkan ya, kalau nilai harapan berarti apa namanya nilai dari pubacaknya gitu kan dikalikan dengan peluang gitu kan. Nilai dari pubacaknya dikalikan dengan peluang gitu ya. Nah, jadi ini kita akan dapatkan ternyata nilai harapan bersyarat xt-nya itu sama dengan ini. Ya. Nah, yang perlu Anda perhatikan di sini adalah tadi fokus kita tadi adalah mencari MT kan. Nah, berapa ukuran populasi pada waktu T gitu ya. Nah, sehingga dari sini idenya ya dengan ini sama dengan MT plus H, makanya nanti dijabarkan lagi, oh XT sama dengan MT gitu ya. Nah, ini proses yang aljabar yang tadi Ibu sebutkan. Ini MT sama dengan ini. Lalu yang ini tadi sama dengan apa ya yang ini tadi? Oh, ada XT kan tadi MT. Lalu yang ada XT-nya ini ya kita rubah jadi MT gitu kan. Ini MT lambda, MT mu gitu ya. Ini MT lambda, ini MT mu, ini ke sini MT lambda, sini MT mu. Jadi ini aljabar saja ke sininya, ya.
Nah, lalu nanti dibuat ekuivalensi persamaan ini, ternyata ini, ya, Anda pasti ahli ini. Lalu dicari di sini taking limit SH menuju 0, ya, untuk persamaan diferensialnya. Nah, tadi supaya apa tadi? Ya bisa bisa menghilangkan ini tadi nih, lito OH-nya. Kan yang lito OH itu kan fungsi yang memenuhi lito OH itu Anda ingat ya, sifat-sifatnya yang di bab sebelumnya gitu ya. Yang Anda harus melihat beberapa apa istilahnya persyaratan-persyaratan ya kenapa dia bisa disebut dengan lito OH fungsi itu gitu ya. Nah, lalu nanti di sini anggaplah Anda mendapatkan ya dari ini diferensiasinya M bintang T-nya adalah bentuk ini. Nah, sehingga dari sini, nah ini dengan manipulasi aljabar gitu ya, Anda bisa menyelesaikan bahwa kalau kita definisikan fungsi HT misalnya HT ya itu sama dengan ini ya. Nah, Anda akan mendapatkan bentuk turunan dari H duga T itu adalah bentuk ini. Nah, ini aljabar saja ya. Nah, itu yang ingin Ibu tunjukkan konsep yang di atasnya tadi ya, bahwa ternyata kita bisa mendapatkan gitu ya si nilai harapan dari ukuran populasi tadi yang sudah Ibu jelaskan bahwa sebetulnya kita bisa melakukan pendugaan atau penghitungan ya berapa nilai harapan dari XT tersebut atau populasi tersebut dengan menggunakan konsep MT plus H-nya ya, MT plus H-nya. Kalau kita punya MT plus H ini berarti kaitannya dengan conditioning ya, karena kan kita belajarnya ini Markov ya. Kita kan lagi belajar rantai Markov. Ya, kalau kita belajar rantai Markov berarti kalau kita punya MT berarti ada MT plus H, berarti kita bicara rantai Markov waktu kontinu, di mana kejadian hari ini present ya, di mana kejadian masa future ditentukan untuk present. Nah, itu informasi yang dimanfaatkan di sini ya, MT dengan MT plus H tersebut. Ya, XT dengan XT plus H tersebut. Ya. Nah, oke. Nah, dengan penyelesaian ya Anda bisa ikutin inilah ya. Ini bukan sesuatu yang ini buat Anda sudah mahir sekali mungkin di matematik ya. Penjabaran ini. Nah, sehingga nanti Anda dapatkan ya di sini karena kita dapatkan ini berarti kita harus tentuin dulu K-nya. Nah, ya. K-nya berapa? Nah, di sini tentukan dulu K dengan menggunakan fakta. Nah, jadi kita harus menggunakan fakta-fakta juga bahwa M0 berarti kalau M0 berarti kan X nilai harapan dari XT gini kan. Gini kan. Nah, ini jadi faktanya. Kalau T-nya 0 ya berarti kan MXT, XT 0. Ya, tadi X0 itu misalkan sama dengan apa? I. Berarti nilai harapan dari I konstanta itu akan sama dengan I. Nah, jadi yang seperti ini yang kita gitu ya, kita bisa harus pahami bagaimana idenya gitu ya. Baru nanti kita dapatkan kalau misalkan kita buat T-nya itu sama dengan 0 ya, maka kita akan dapatkan konstanta K-nya, lalu kita bisa substitusikan ke persamaan ya. Kita dapatkan secara implisit, kita asumsikan bahwa lambda tidak sama dengan mu, depth and birth-nya tidak sama, ya kita akan mendapatkan persamaan yang ini. Tapi kalau kita punya informasi nanti lambda sama dengan mu, maka differential equation-nya itu akan menjadi bentuk seperti ini. Jadi MT-nya itu adalah delta T ditambah I. Jadi ternyata ukuran populasi pada waktu T itu sama saja dengan laju imigrasi dikalikan T ditambah dengan XI-nya. Ya. XI itu dalam hal ini adalah M0. Berapa jumlah awalnya. Jadi awal populasi itu berapa ditambah dengan laju imigrasi. Ternyata kalau rate lambda dan mu-nya sama, rate mati dan rate hidupnya, rate kelahiran dan kematiannya sama, ternyata laju pertumbuhan populasi penduduk itu dia sama dengan imigrasinya saja. Ya, di sini Anda bisa lihat tidak ada rate lambdanya karena lambda sama mu-nya sama, otomatis hanya ada ukuran populasi hanya ditentukan oleh theta, dalam hal ini laju imigrasi. Tapi kalau yang ini di mana kondisi lambda tidak sama dengan mu, nah maka Anda bisa lihat di sini persamaannya.
ya, ada bentuk eksponensial dari lambda kurang mu, ya. Ya, itu adalah penerapan, contoh dari penerapan rantai Markov waktu kontinu. Ternyata cukup krusial ya, penerapan rantai Markov kontinu di misalkan di population growth ini. Gitu. Semoga itu bisa menginspirasi Anda dan membuat Anda semakin senang gitu ya, bahwa Anda itu sebetulnya sangat diperlukan ya di masa yang akan datang. Gitu. Ya, lalu 67 boleh nih. Sebentar, ini antrian ya. Ibu rasa ini gampang ya. Maksudnya seperti maksud Ibu, Anda bisa pelajari ini pelan-pelan, nanti Anda bisa memahami ini. Caranya seperti yang kemarin Ibu sebutkan tadi ya. Maksud Ibu Anda membayangkan dulu sistemnya gitu kan. Terus Anda buat apa state-statenya gitu kan. Lalu yang mana red masuk, red keluar itu Anda tinggal bayangkan saja. Nah, ini juga misalnya yang multi solver. Tapi mungkin kita perlu bahas mungkin dikit ya. Example 65, example 66, example 67. Oke. Baru nanti ke sini ya. Oke, kalau gitu ya nggak usah buru-buru sampai yang materi selanjutnya ya. Kita beresin dulu karena memang masih pertemuan 10. Berasa perlu example 65, Anda perhatikan coba gimana nih ceritanya. Biar tambah ini. Sistem antrian MM1 ya, misalkan di sini customer tiba itu pada single server service ya. Nah, jadi Anda perhatikan di sini ada kata-kata single server service station ya. Di customernya itu masuk ke single server service, jadi hanya satu tempat pelayanannya ya. Ini dia menurut lajunya ini adalah red lambda proses Poisson dengan laju lambda. Jadi kedatangan customer itu red lambda proses Poisson dengan laju lambda. Lalu the times between successive arrivals ya, waktu antar ya successive arrival ya, waktu antar kedatangan customer itu katanya di sini independent eksponensial dengan min adalah 1 per lambda. Ya, berarti kalau min 1 per lambda, ya Anda membayangkan nanti rate-nya dia apa. Ya, Anda harus membayangkan itu. Oh, berarti nilai minnya 1 per lambda. Berarti ya nilai min eksponensial 1 per lambda berarti rate-nya atau lajunya sama dengan berapa? Nah, itu ya. Lalu jadi kalau datang gitu ya, masing-masing customer itu langsung dilayani, directly into service ya, if the server is free. Ya, jadi kalau misalkan kosong ya langsung masuk. Jika ada yang sedang dilayani, maka customer itu join ke antrian. Ya, jadi kalau dalam sistem ya di sini masuk gitu kan. Nah, kalau misalkan ada orang di sistem ya maka customer yang ini tadi apa tadi rate-nya lambda ya. Ini red lambda ya, lalu waktu antar kedatangannya itu 1 per lambda, nilai harapannya kita sebut di sini dia apa, pakai T atau pakai apa, XT ya, T per lambda ya. Karena dia rate-nya lambda, terus apa lagi informasinya. Nah, setelah ini apa yang dilakukan? Kalau ada di dalam ya maka dia akan nunggu di sini, dia mengantri di sini. Ya, kalau ada orangnya. Tapi kalau misalkan di sini dia keluar, ya, maka di sini ada 0, baru nanti yang ini akan masuk. Ya. Setengah aja nih.
Oke, Ibu lanjutkan ya. Nah, jadi kondisi yang seperti itu ya, di mana ada kalau dia sudah kosong baru dia masuk lagi ke dalam tempat servis ya. Ini sistem yang seperti ini itu kita sebut dengan MM1. Ya, M yang pertama itu reverse-nya ke fakta interarrival process dari Markovian karena itu merupakan proses Poisson orang yang di sini ya. Ya, ini kan proses Poisson itu kan ternyata Markovian kan. Tadi interarrival prosesnya ya. Waktu antar prosesnya itu adalah Markovian, maka di sini adalah Markov 1 M Markovian. Lalu yang kedua ya, service ininya. The second, the fact that service distribution exponential. Jadi apa namanya, distribusi pelayanannya di sini itu juga ternyata adalah eksponensial ya. Jadi di sistemnya dibacanya gitu. Nah ini ya, the successive service times ya. Jadi waktu antar pelayanannya itu diasumsikan dengan pembacaan eksponensial dengan min 1 per mu
Ya, jadi minnya 1 per mu. Nah, sehingga untuk M yang kedua ini adalah ini tadi waktu perubahan acak yang disusun dengan eksponensial dari waktu service. Nah, satunya ini refernya kepada single servernya. Jadi hanya satu server di sini. Bisa jadi kan 2 gitu ya. Di sini 1, misalkan jadi di sini ada 2 servernya. Kalau di bank itu kan biasanya ada yang 1, ada yang 2 kan. Untuk kalau kita mau masuk ke tellernya gitu. Nah, ini kita dulu nih yang mendefinisikan. If we let xt, kalau misalkan xt ini menunjukkan number, ya, banyaknya orang dalam sistem pada waktu t, maka xt di mana t ini lebih besar dari 0 waktunya, maka ini merupakan proses birth-ended. Ya, dia terus bertambah dengan rect keluar. Ya, kenapa ada red keluar, Bu? Ya jelas. Ini kan ada red keluar. Kalau dia udah masuk ke dalam sistem kan dia punya red keluar. Ya, red keluarnya itu tadi kita misalkan mu n sama dengan mu. Jadi setiap orang ya orang untuk n-nya yang lebih besar sama dengan 1, misalkan untuk mu 1, mu 2, mu 3, mu 4 ya. Mu 1, mu 2, mu 3 orang semuanya orang 1, orang 2, orang 3 itu punya red-nya itu adalah mu. Lalu setiap orang yang keluar harusnya dari yang masuk dulu. Nah, setiap orang yang masuk juga sama. Orang yang masuk itu orang ke-1, orang ke-2, orang ke-3 dia punya red-nya itu adalah lambda, sehingga lambda ini adalah sama dengan lambda. Nah, ini adalah proses birth-ended. Lalu ada lagi multi server eksponensial. Ya, multi server eksponensial. Kita kalau di multi server eksponensial ini kita akan melihat bahwa parameter proses birth-ended-nya itu ada laju kematian dan laju kelahiran ya. Sebutnya red masuk sama red keluar, gitu. Kayak kalau mati itu kurang enak dengernya. Laju masuk dan laju keluar gitu ya. Nah, ini laju keluar dan laju masuk dalam sebuah sistem. Nah, coba dilihat di sini misalkan ada sistem ya yang dia itu antriannya itu eksponensial. Ya, dengan di situ dia punya servernya tuh S yang tersedia ya. Maka nanti kita kenal dia dengan ini ya, MMS. Jadi Markovian untuk red masuk sama seperti yang tadi asumsinya ya, enter customer first wait in line and then goes the first free server ya. Kita bacalah sistemnya. Sistemnya gini. Jadi ada server, ada sebanyak S, berarti 1, 2 dan seterusnya misalnya server 1 sampai server S. Masing-masing punya serving rate ya, serving at rate-nya. Jadi di sini masing-masingnya punya waktu laju pelayanan ya. Nah, laju pelayanan ini yang tadi yang kita sebut dengan Markovian tadi. Ya. And the entering customer first ya, waits in line and then goes to the first free server. Jadi misalkan ini ada antrian ya. Di sini yang pertama, maka dia akan masuk kepada yang the first waits in line itu the first free step. Misalkan server yang ini yang kosong. Dia masuk ke sini dulu. Ya, first free server. Jadi yang kosong duluan yang mana? Ya kayak biasalah kita ngantri. Lalu kita asumsikan arrival-nya ya, waktu kedatangannya ini proses Poisson. Kalau proses Poisson berarti Markovian rate-nya lambda. Ya. Sorry. Di sini. Ya. Lalu ini proses birth-ended katanya. Gimana lajunya? Laju untuk setiap ininya. Dalam sistemnya, individu ini masuk dalam sistemnya. Berarti kita lihat laju mu n keluar ya. Berarti laju yang paling gampang dulu. Laju masuk setiap orang untuk lambda 0 ya, ketika dia belum ada di mana-mana ya, masih di ini 1, lambda 1, lambda 2 dan seterusnya, dia rate-nya yang ini proses Poisson tadi Markovian ya. Nah, ini adalah
lambda n-nya, ya. Nah, kalau yang mu n gimana? Mu n, laju keluarnya, coba Anda perhatikan nih, di sini kita ada ininya, ya, ada perbedaannya. Jadi kalau misalkan di dalam yang pertama dulu, kalau misalkan ya n-nya itu antara 1 sampai s, ya, n-nya ya orang yang datang ini antara 1 sampai sama dengan s. Artinya apa? Ya, artinya pas gitu loh. Banyaknya orang itu, orang 1, orang kedua, orang 3 sampai orang yang ke n itu, dia bisa terlayani semua sampai di s. Ya, pas. Orang misalkan ininya 3, berarti orangnya itu yang tersedia di sini ada 3 di sini. Dia masuk 1, 2, 3. Berarti kalau seperti itu ya rate-nya adalah n mu. Jadi mu n-nya itu adalah n mu. Ya, jadi rate sorry. Ini kan rate masuk, rate keluar. Rate keluar bukan gitu. Berarti kalau rate keluar, kalau misalkan orangnya yang ada di sini ya berbarengan, ya keluar. Ya. Nah, keluar masing-masing. Nah, berarti berapa rate untuk mu n-nya? Ya, misalkan kalau ada 3 di sini sama sebanyak x-nya, sebanyak servernya, dia adalah n mu. Ya, di total aja berapa yang keluar gitu kan. Ya, sebanyak banyak. Nah, tapi masalahnya kalau ada kondisi ternyata rate keluarnya itu lebih besar dari S-nya. Jadi N-nya lebih besar dari S-nya. Ya, maka seperti itu ya kita gunakan yang S dikali dengan mu. Ya, itu rate keluarnya. Nah, ini reason-nya kenapa bisa kita buat model dengan proses laju dan keluarnya seperti ini, reason-nya di sini. If there are n customer, jika ada sebanyak n customer dalam sistem di mana n kurang dari s, ya. Kalau n yang kurang dari s, maka n server itu akan sibuk, ya. Ya, akan sibuk, will be busy. N-nya kurang dari server. Kurang dari sama dengan. Nah, karena masing-masing server itu bekerja pada rate mu, maka total rate keluarnya itu adalah n mu. Nah, ini penjelasan tadi penjelasannya. On the other hand, if there are n customer in the system, jadi kalau misalkan dalam sistem itu ada sebanyak n customer, lalu n-nya lebih besar dari s-nya, maka semua s-nya itu akan sibuk, ya. Tapi semua, ya. Nah, kata kuncinya ada kata semuanya. Ya, kalau n lebih besar dari 1 kan ya berarti malah ada yang nunggu gitu kan. Semua servernya penuh. Nah, kalau yang ini tadi servernya will be busy tapi ya not all. Ya, karena n kurang dari 1. Nah, kalau ini then all the server will be busy and thus the total departure rate-nya itu akan menjadi S. Ya, akan menjadi S mu. Kalau yang ini kan bisa aja kemungkinan dia n ya, maka n mu. Kalau yang ini udah pasti S mu. Nah, sehingga yang seperti ini disebut dengan model anti-run MMS. Ya, nah, ini adalah alasan kenapa kita bisa membuat model dengan laju keluar dan laju masuknya bertenda tadi. Nah, sekarang kita akan lihat apa yang dikerjakan di contoh ini. Ya. Nah, sekarang misalkan ya, general birth ended process with birth rate lambda n. Ya, ada birth rate-nya lambda n, lalu rate-nya adalah mu n untuk rate masuk dan rate keluar. Ketika ini udah titik di sini ya. Nah, sekarang kita akan bayangkan lagi di sini. Misalkan tadi ada rate masuk dan rate keluar lambda dan mu, di mana mu 0-nya sama dengan 0, ya, jadi tidak ada rate keluar pada state 0. Lalu rate TI, misalkan TI ini menunjukkan waktu, ya, mulai dari state I, ya. It takes for the process to enter state I plus 1, atau I lebih besar sama dengan 0. Ya.
Jadi kalau kita lihat ada TI, nah berarti ini menunjukkan waktu. Ya. Mulai dari state I. Ya, it takes for the process to enter state I plus 1, menuju I plus 1. Ya, untuk I-nya sendiri perhatikan ya, dia bisa lebih besar sama dengan 0. Jadi inisial I-nya itu bisa ya dari mana saja, 0, 1 gitu ya. Yang sudah kita pelajari seperti sebelumnya. Nah, we will recursively compute. Nah, ketika akan dihitung secara rekursif bahwa nilai harapan TI ya. We will recursively compute ETI. Jadi kita akan menghitung secara rekursif nilai harapan dari TI, di mana I-nya ini ya lebih besar sama dengan dari 0. Ya. By starting with I sama dengan 0. Tapi kita mulai dengan state I awalnya adalah 0. Ya. 0. Karena T0 ya itu eksponensial dengan rate lambdanya adalah lambda 0. Ya. Karena T0 eksponensial itu eksponensial dengan rate lambdanya sama dengan 0. Jadi kalau T0 itu dia menyebar eksponensial dengan rate lambda 0, maka kita tahu nilai harapan dari eksponensialnya tadi adalah 1 per lambda 0 atau 1 per rate-nya. Ya. Ya. Jadi nilai harapan eksponensial di sini adalah 1 per lambda 0, dalam hal ini itu lambda 0 itu adalah rate-nya atau lajunya. Nah, sehingga kita punya ini yang pertama. Nah, ini yang nanti mau kita hitung. Kita akan menghitung nilai harapan dari TI-nya. Nilai harapan dari waktu mulai dari state I menuju proses ke state I plus 1. Ya. Nilai harapannya, coba Anda bayangkan sekarang. Bu, ini ngapain sih Bu? Gitu ya. I plus, iya benar. Nah, ini kan kalau Anda membayangkan, ini ngapain gitu ya. Oke, Anda coba bayangkan T tadi apa? Coba, T tadi itu apa? T tadi adalah waktu, dia akan berpindah dari suatu keadaan key, it takes for the process, ya, the process to enter the I plus 1. Jadi, dari step I plus 1. Dan perhatikan, I-nya itu boleh dari mana aja. Jadi kalau Anda membayangkan transisi yang sebelumnya, yang ada P ke 01, P02, P03, P0 seterusnya, di mana sigma dari peluang transisi itu adalah harus sama dengan 1, ya kan? Nah, Anda sekarang bayangkan sekarang waktu untuk dia berpindah dari state yang tadi itu, ya, kalau Anda kemarin kan bayangin PIJ gini kan, ya enggak? Nah, ini supaya nah ini kan kemarin kan PIJ PIJ itu kan peluang transisi Bu dari state I menuju state J. J-nya itu bisa banyak Bu, dari bisa semua state-nya. Oke, betul. Inisial awalnya juga bisa banyak kan? Boleh dari P0, boleh dari P1 gitu kan. Bu kemarin kan udah contohkan Anda untuk memverifikasi sistem ya yang sepatu itu kan, PIJ-nya itu berapa sama dengan peluangnya berapa. Nah, artinya Anda perhatikan di sini dia menuliskan ini yang Anda harus perhatikan. Jadi TI ini menunjukkan waktu di mana mulai dari state I dan dia akan taking proses untuk masuk ke I plus 1 di mana I-nya boleh, di mana I-nya itu bisa sama dengan 0 atau lebih besar sama dengan 0. Ya. Nah, jadi ketika untuk melakukan peluang transisi ini dia punya waktunya, Bu. Iya, dia punya TI, dia punya waktunya. Ya, coba itu diresapi dulu. Dipahami dulu. Jadi kalau mau melakukan transisi dia punya waktu, Bu, gitu ya. Oke. Nah, kalau sudah di situ, maka katanya pekerjaannya adalah we will recursively compute ETI. Nah, sekarang kita akan menghitung nilai harapan TI-nya. Ya, nilai harapan TI-nya. Ya, jadi berapa
ya rataan. Berarti kan itu mau bicara nilai harapan itu kurang lebih kan kita ingin mengambil kira-kira rata-ratanya itu gimana gitu ya. Ya kan? Minnya itu gimana sebetulnya. Kalau dia itu berasal dari state, mau dari state I yang 0, state I1, state I2, tapi kalau dia berpindah ke one step, dalam hal ini plus 1, ya, karena kita bicara Markovian, nah, itu berapa sih rataan waktunya? Nah, kurang lebih gitu yang akan sedang kita bahas ini, gitu ya. Apa sih Bu ini kan? Ngapain? Nah, ngapainnya itu Ibu jawab dengan yang tadi. Ya. Jadi kalau kita mempunyai proses birth-ended tadi, kita punya peluang transisi. Nah, kita punya peluang transisi dari suatu keadaan ke banyak state yang lain. Ya, sekarang ada waktunya, waktu untuk berpindah dari state 1 ke state I plus 1. Ya, I plus 1. Jadi dari semua state itu dia yang penting dari semua state kalau dia berpindah plus 1 step gitu ya, dalam sekali lagi perhatikan ini proses birth-ended, ada laju masuk dan laju keluar. Nah, berarti kita sedang mencari sebetulnya adalah atau menghitung nilai harapan dari TI. Kita mau tahu rata-ratanya kalau melakukan perpindahan dari semua step itu berapa sih? Gitu ceritanya ya. Nah, rata-ratanya. Sini ada contoh kasus penerapannya. Ini contohnya. Tapi ini cuma contoh ini aja, perhitungan, bukan contoh kasus ya. Maksudnya bukan contoh the real case-nya di dunia nyata. Kayak tadi kan antrian gitu ya. Kalau antrian kan ada bisa bayangin tuh. Oh, ini antrian tuh, oh ternyata kayak gitu ya. Nah, kalau ini di sini dia nggak ngasih contoh real case-nya gitu ya. Tapi kurang lebih Anda bisa mengambil ini sendiri gitu ya. Pelajaran sendiri bahwa oh saya itu mau menghitung berapa nilai harapan dari semua nilai harapan waktunya. Jadi kita pengen mengetahui waktunya gitu kan untuk setiap dalam waktu untuk proses itu dia berpindah satu step dari manapun dia berasal stepnya gitu kan. Ya. Oke, sampai di sini oke ya. Itu kerjaan kita. Nah, katanya dia mulai dengan starting dengan I sama dengan 0. Berarti kita mulai dengan state awal kita, initial state kita 0, di mana berarti kita punya T0 dong. Karena kita definisikan I-nya 0. Berarti kita punya T0. T0 itu disebutnya eksponensial dengan rate lambda 0. Oh, kalau eksponensial kita tahu eksponensial nilai harapannya 1 per lambda, di mana lambda 0 itu adalah rate-nya. Ya. Lalu perhatikan untuk I lebih besar dari 0, ya, maka apa yang terjadi? Halo, suara Ibu masuk? Masuk Ibu. Masuk ya. Oke. Nah, untuk I lebih besar dari 0, we condition ya whether the first transition takes the process into the state I-1 or I plus 1. Ya. Nah, jadi untuk I lebih besar dari 0, ya kan? Ya, bisa ada kondisi apakah transisi yang pertama yang I plus 1 ini ya, yang I plus 1 ini transisi yang pertama dari I itu bisa aja I-1 atau I plus 1 gitu kan? Ya kan? Bisa I-1 atau I plus 1. Ya. Jadi kita misalkan di sini ada fungsi ya, di sini ada fungsi indikator gitu I di mana dia bernilai 1 jika transisi pertama itu dia transisi I ke I plus 1, proses birth, proses masuk. Kalau yang ini ya 0 itu kalau transisinya itu dari I malah berkurang keluar jadi I-1 ya. Nah sekarang perhatikan ini adalah proses birth-ended tadi ya, nilai harapan ya, perhatikan bahwa nilai harapan dari waktu pada waktu ke I bersyarat I sama dengan 1 ya, artinya yang kita maksud di sini adalah dia ini I sama dengan 1 ini berarti apa? Terjadi birth dulu
dibanding ya, terjadi birth ya. Jadi di sini bernilai 1 gitu ya. Kalau misalkan kita terjadi pertambahan dulu. Nah, berarti nilai harapan TI bersyarat I sama dengan satunya adalah 1 per lambda I plus mu I. Ya, ini kita disuruh mengingat kembali dalam proses birth and death. Ya, kalau sebelumnya nilai harapan TI tadi itu adalah 1 per lambda gitu kan. Ya. Nah, ini yang pertama ya, tapi sebelumnya ya di step ini ya dia bersyarat I-nya sama dengan 1. Ya, kalau I-nya sama dengan 1 berarti itu terjadi masuk gitu. Nah, sehingga di sini bertambahnya kalau 1 ya, nanti bertambahnya 1. Ya, berarti 1 ya per ya lambda I plus mu. Nah, kalau yang ini, kalau I-nya sama dengan 0, ya berarti peluang jika the first transition-nya, transisi pertamanya itu dari I ke I-1. Ya. Dari I ke I-1 berarti dari mulai 1 ya ditambah lambda ini rate yang awal ya, ini yang awal, kondisi nilai awal ditambah nilai harapan TI-1 ditambah nilai harapan TI. Ya, ini diperoleh harusnya sudah dari yang sebelumnya ya. Jadi dalam proses birth and death tadi agak di atas juga ini kalau ya kita ingin lihat lagi gitu. Ya, jadi intinya di sini itu karena kita akan menghitung nilai harapan TI, ya nilai harapan TI itu bisa saja waktu kalau kita bicara dia berpindah dari suatu state awalan I, ya dia bisa berpindah ke state yang lain, dalam hal ini bertambah, ya dalam hal ini bertambah, atau dalam hal ini bisa juga jika sebelumnya itu dia melakukan keluar dulu, ya jadi bisa berapa waktunya ya, berapa nilai harapan waktu dari I jika sebelumnya dia itu memang sudah ada penambahan. Kalau yang kedua, berapa nilai harapan TI ya, berapa nilai harapan TI jika sebelumnya ya first transition-nya itu dari I-1 ya, dari I-1 ya. Berarti kan yang pertama nilai harapan TI-1 dulu ditambah nilai harapan TI, baru nilai harapan dari I menuju plus 1-nya. Ya, ini nilai harapan I menuju plus 1-nya adalah 1 plus lambda 1 minus 1. Ya. Kalau yang ini, coba Ibu ulangi, kalau ini kan nilai harapan TI jika sebelumnya II-nya sama dengan 1. Kalau I sama dengan 1 itu berarti transisi pertama dia dari I itu adalah penambahan dulu. Ya. Jadi dia ada I plus 1 ya, transisi pertamanya. Nah, berarti kalau transisi pertamanya adalah bertambah gitu kan, berarti sudah dalam sistem sudah ada 1 gitu ya. Nah, maka di sini ada 1 dibagi dengan lambda 1 ditambah mu 1. Ya. Tapi kalau yang bawah ini kebalikannya. Ya, transisi pertamanya itu adalah dari I ke I-1. Ya, jadi kalau dari I ke I-1, jadi dia sudah dari I ke I-1, berarti nilai harapan TI sebelum ini itu sama dengan nilai harapan TI-1-nya, ditambah nilai harapan pada saat TI-nya, ditambah lagi nilai harapan TI bersyarat I sama dengan 1. Ya, yang atas ini gitu ya. Jadi ini udah hasil akhirnya. Nah, ini penjelasannya tadi yang Ibu jelaskan ya. Yang Ibu jelaskan tentang persamaan ini. Nah, ini kenapa ya? Karena independent of whether the first transition ya, transisi pertama dari birth and death, dari birth atau dari masuk atau keluar,
waktu sampai kejadian waktu until it occurs ya, waktu untuk kejadian bertanda itu terjadi itu eksponensial dengan rate lambda 1 ditambah mu 1 ya. Lambda i ditambah mu gitu ya. Itu untuk first transition-nya. If this first transition is birth, kalau misalkan transisi pertama itu adalah kelahiran, maka ukuran populasi pada waktu i plus 1 ya, so no additional time is needed ya. Perhatikan ini, if this, kalau dia mulai penjelasannya dari if this first transition is birth ya, kalau transisi pertama itu adalah kelahiran, maka ukuran populasi pada waktu i plus 1 ya. Ini kelanjutan yang ini ya. Dependent of whether the first transition is from a birth or death, the time until it occur itu exponential with lambda 1 plus mu 1 ya. Jadi kalau ada birth and death, maka dia lambda 1 plus 1. Jika transisi pertama dari kelahiran tadi ya, then the population, maka ukuran populasinya pada i plus 1, so no additional time is needed. Jadi nggak perlu waktu tambahan. Kenapa? Karena udah sampai di i plus 1. Karena kan tadi tujuan kita TI itu adalah waktu untuk i ke i plus 1. Kalau i ke i plus 1 padahal sebelumnya memang sudah terjadi sebelumnya i plus 1, artinya nggak perlu ada tambahan waktu lagi. Ya udah cukup ini aja ya. 1 per lambda i ditambah mu i gitu maksudnya. Ya, jadi kalau yang pertamanya sudah melakukan transisi, maka untuk TI ya udah cukup di sini gitu kan. Nah, kalau yang kedua ya, if it is dead ya, jika ada yang keluar, maka populasi itu kan menjadi i-1 ya, populasi menjadi i-1 dan perlu tambahan waktu yang diperlukan untuk mencapai i plus 1 ya, yang sama dengan waktu yang diperlukan untuk kembali ke state i-nya. Makanya ada penjumlahan nilai harapan TI-1-nya ditambah additional time-nya, yaitu mencapai i plus 1-nya itu harus lewat TI-nya dulu. Nah, karena the probability that the first transition, karena peluang dari transisi pertama kelahiran itu adalah lambda i per lambda i plus mu 1 ya, maka kita dapatkan nilai harapan TI itu adalah 1 per lambda i plus mu i ditambah ya, ini yang mu i plus lambda i dikali mu i ya, dikali nilai harapan TI-1 ya, ini ke sini ya, ditambah ETI ya. Jadi ini penjelasannya dari yang ini, penjelasan ini, yang ini nih. Ya. If it is dead ya, jika yang ternyata ada first state, apa istilahnya, transisi pertamanya itu adalah kematian gitu ya. Jadi untuk mencapai i plus 1 kan berarti dia harus apa? Kalau dari i ya, kalau dia mulai dari i-1 ya, kalau dari i-1 untuk menuju i plus 1 kan berarti dia harus lewat i, betul nggak? Kalau halo, suara ibu masuk nggak? Halo, tes. Halo. Artinya kalau dari state i ya, dari state i-1 ya, itu kan dia harus menuju state i dulu, baru dia bisa menuju state i plus 1 gitu kan? Jadi dia ke sini dulu, baru dia ke sini. Ya kan? Kalau misalkan dimulai dari state i, kalau transisi pertama itu adalah i plus 1, berarti waktu yang diperlukan atau TI tadi kan waktu yang diperlukan untuk dia melakukan transisi dari i ke i plus 1 kan? Ya kan? Definisinya kan? Dari i ke i plus 1 itu adalah TI, di mana i-nya lebih besar sama dengan 0. Artinya untuk bisa ke sini, ya kalau dia sudah mulai dari i, ke sebelumnya dia melakukan transisi, ya udah sampai waktunya itu ya TI aja. Nah ini tadi, ya TI itu berarti 1 per lambda i plus mu i. Ya, rate-nya ini perhatikan rate-nya.
rate-nya adalah lambda I plus mu I. Ya. Perhatikan bahwa ini eksponensial. Ya. Berarti nilai harapan eksponensial ya, nilai harapan eksponensial ya. Dalam hal ini nilai harapan TI ya, di mana dia punya rate-nya adalah lambda I plus mu I. Ingat yang waktu di proses birth and death kita punya VI. VI itu adalah lambda I plus mu I, gitu kan? Di proses birth and death yang atas Anda perlu review lagi nanti bahwa VI itu adalah lambda I plus mu I. Artinya dia punya rate ini. Berarti kalau misalkan dia berada di di sini tadi ya, di state ini, dia sudah punya rate sendiri kan. TI rate-nya adalah ini. Berarti nilai harapannya kan adalah 1 per rate-nya kan, 1 per VI kan. Ya kan? 1 per VI ya tidak lain 1 per lambda I ditambah mu I. Nah, ini maksud Ibu ini. Nah, gini. Nah. Ya. Nah, kalau yang ini nilai harapan TI jika sebelumnya terjadi dari I ke I-1. Nah, berarti kan jadi sebelumnya berapa nilai harapan TI jika sebelumnya transisi pertama dia itu ke sini dulu. Dia mundur dulu ke sini. Yang pertama. Ya kan? Terus dia balik lagi dong untuk mencapai TI. Ingat TI itu adalah dari I ke I plus 1, tapi dia harus mundur dulu ke sini. Sebelum nyampe sini berarti dia harus balik ke sini. Ya kan? Terus balik ke sini. Artinya ada yang harus kita hitung kan? Nah, makanya diistilahkan di sini kebalikannya jika it is dead, kalau dia mundur ya, maka populasinya menjadi I-1. Dan ada tambahan waktu yang diperlukan untuk mencapai I plus 1. Tambahan waktu itu yang ini tadi. Ini. Ya, dari sini ke sininya ini ada T ini. Ada T juga. Nah, sampai ke sini. Nah, tadi TI kita definisikan yang ini, berarti sampai sini. Nah, ini ada tambahan waktu nih yang harus dihitung. Kalau sebelumnya ada dia balik di sini, ya, first transitionnya ke sini mundur, berarti perlu tambahan waktu yang ini. Ke sini, ya kan, untuk mencapai I plus 1 kan, TI itu. Nah, sehingga di sini dia bilang gini, mana tadi? Mas, di sini aja. Udah habis waktunya ya, udah mulai pening nggak kan? Anda kan suka ya matematika ya kan? Nah, pasti senang nih gini-gini kan? Mana tadi? Well, if it is dead, then population shares. Nah, dan perlu tambahan waktu untuk mencapai I plus 1. Tambahan waktunya itu apa? Equal to the time it takes to return to state I. Waktu untuk balik ke sini. Ya, ini T-action misalnya. This has mean. Dan itu punya nilai harapan sendiri. Nilai harapan untuk kembali itu adalah nilai harapan E T min 1. Ya. Dia punya nilai harapan. Nilai harapan ini. Yang ini. Ya, ini untuk balik dari sini, ya, balik ke sini. T-1. Ya kan? Kenapa? Kalau mau pakai matematiknya ya berarti kalau TI tadi itu adalah I ke I plus 1, berarti saya punya TI min 1. Kalau kayak ini lebih gampang. TI tadi ini I ke I plus 1. Waktu untuk I plus 1. Berarti kalau Ibu punya TI min 1. Ini kan berarti apa? Dari I. Gimana? Dari I. I min 1. Apa? Dari I. Gimana? Ada yang bicara tadi Ibu dengar? Kenapa? Ya betul ya. Jadi untuk kembali ke state itu dia perlu TI min 1.
Kenapa? Karena I-1 I plus 1 kan jadinya kan? I-1, sorry. I-1 plus I plus 1. Ya kan? Ini untuk kembali ke state I. Sebentar. Iya, nggak bisa ya, nggak bisa kayak gini. Nggak masuk. Ya, jadi ya paling intinya yang ini tadi, yang gambarnya tadi, yang ilustrasi ini, ya. Sehingga perlu nilai harapan TI-1 ditambahkan tambahan waktu lagi, ya, tambahan waktu lagi. Plus the additional time it then takes to reach I plus 1. Nah, baru dari sini, baru dia ke sini. Nah, ini tadi udah kita tahu, ya. Ini tadi nilai harapannya, minnya ETI, nilai harapan TI. Ya kan? Kalau dari sini ke sini kan udah jelas nih nilai harapan TI. Nah, tapi dari sini ke sini kan berarti nilai harapan nilai harapan T min I. Itu aja lah. Ya, kalau ini ke sini nilai harapan T min I, ini ke sini nilai harapan TI gitu. Nah, ini jadinya. Nah, lalu karena peluang the first transition, karena peluang transisi yang pertama itu adalah birth, ya, kelahiran, ya, maka ingat kalau peluang yang pertama transisi berarti kemarin apa gimana? P I, I plus apa sih kemarin 1 gini ya? Ya, itu kan sama dengan apa kata Ibu kemarin, apa yang duluan? Kelahiran, berarti yang lahiran di atas gitu kan kata Ibu. Terus di buku ya, waktu kita pelajari, baru dibagi dengan peluang transisinya itu adalah rasio dari I-nya gitu kan. Nah, baru di sini maka peluang ya untuk transisi pertama itu adalah lambda I dikali dengan ini ya untuk transisi pertama. Lalu nilai harapan TI-nya jadi berapa? Ya, nilai harapan TI-nya itu adalah yang ini tadi, ya, yang ada di ini awal ditambah dengan peluang transisinya, ya. Nilai harapan TI tadi yang pertama ini nilai harapan ini ya dikali dengan yang ini, lalu yang ini dikali dengan yang ini. Atau ekivalen dengan nilai harapan TI sama dengan 1 per lambda I. Ini kalau kita ini ya kalikan silang. Enggak juga. Untuk I lebih besar sama dengan 1. Nanti Anda bisa inilah, ini waktunya udah habis ya. Nggak bisa lanjutkan lagi lebih panjang. Ini Anda mungkin bisa melihat ekivalensinya ini ya, berubahnya seperti apa ya. Nah, lalu kalau misalkan di sini Ibu maaf, waktunya sudah habis, Ibu. ya oke. Oke ya, ini berarti untuk Anda inikan saja ininya. Coba latihan. Ya, untuk bisa mendapatkan dari sini ke sininya. Waktunya udah ini. Oke, makasih banyak atas perhatiannya. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.